Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Fikriyah dari kelompok 1 Tarbiyah PAI 3D akan menjelaskan tentang isim. Yang pertama, pengertian isim. Isim adalah kata yang menunjukkan benda atau kata yang memiliki kandungan makna yang tidak terkait dengan waktu. Ciri-ciri isim yang mudah kita kenali ada 3. Yang pertama, berupa tanwin. Contohnya kolamun. Kemudian yang kedua, dilekati alif lam. Contohnya al-kitabu. Kemudian yang ketiga yaitu didahului huruf jar. Contohnya minal masjidi. Kemudian lanjut ke pembagian isim. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah, yakni mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian yang kedua, isim berdasarkan jenis, yakni mudzakkar dan muannas. Kemudian yang ketiga adalah isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan, yakni ma'rifah dan nakirah. Kemudian yang keempat, yaitu isim ditinjau dari keberterimaan tanwin, yakni munsorif dan ghairu munsorif. Kemudian yang terakhir, yaitu isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yakni mu'rab dan mabni. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang isim berdasarkan jumlah. Untuk yang pertama, yaitu mufrad. Mufrad bermakna tunggal. Contohnya, muslimun, muslimatun, yang artinya seorang muslim dan seorang muslimah. Kemudian yang kedua, yaitu musanna, yang memiliki makna 2. Contohnya, muslimani, muslimatani, muslimaini, muslimataini, yang artinya 2 orang muslim dan 2 orang muslimah. Kemudian yang ketiga, yaitu jamak. Jamak artinya banyak. Nah, di jamak ini ada pembagiannya lagi. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim digunakan untuk laki-laki. Contohnya, muslimina, muslimuna, yaitu artinya orang-orang muslim. Kemudian yang kedua, yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim digunakan untuk perempuan. Contohnya, muslimatun, yang artinya orang-orang muslimah. Kemudian yang ketiga, yakni jamak taksir atau jamak campuran. Nah, di jamak taksir ada pembagiannya lagi. Yang pertama, jamak taksir lil akil, yakni jamak taksir untuk yang berakal. Contohnya apa? Contohnya rijalun, rusulun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu jamak taksir lil ghairil akil, yakni jamak taksir untuk kata benda. Contohnya apa? Contohnya kutubun, aqlamun, dan lain-lain. Setelah kita membahas isim berdasarkan jumlah, kita akan membahas isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis dibagi menjadi 2. Yang pertama, isim mudzakkar. Yang kedua, isim muannas. Isim mudzakkar adalah semua manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh, termasuk isim mudzakkar. Contohnya, Ahmadun, Zaidun, Nuhun, atau semua nama laki-laki. Kemudian, kitabun, kolamun, saubun, itu untuk contoh nama-nama benda. Kemudian, isim muannas. Isim muannas adalah semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf tak marbutoh adalah isim muannas. Contohnya, Faikotun, Fatimatun, Aisyatun, itu untuk contoh nama perempuan. Kemudian untuk nama-nama benda yang mengandung tak marbutoh yaitu madrasatun, jami'atun, mirwahatun. Nah, itu untuk contoh-contoh yang muannas. Selanjutnya, isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Yang pertama, isim nakirah, yang berarti kata umum.
yakni kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan atau masih bersifat umum. Contohnya, hadza kitabun, ini kitab. Ini kitab itu masih bersifat umum karena kita tidak tahu atau belum tahu kitab ini kitab apa, matematika kah, sains kah, atau lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu kata khusus, yakni kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Contohnya, hadza kitabul arabiyyah, ini kitab bahasa Arab. Kitab bahasa Arab ini sudah spesifik karena kitabnya sudah ketahuan atau tahu kitab apa, yakni kitab bahasa Arab. Isim ma'rifat ada 6. Yang pertama dhamir atau kata ganti, yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang kedua isim alam, yakni nama orang atau nama tempat. Contohnya Ahmadun, Zaidun, Jakarta, Makkatun. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata tunjuk yang menggunakan ini atau itu. Contohnya hadza kitabun, tilka saburatun. Yang keempat, isim yang dilekati alif lam. Contohnya al-kitabu, al-masjidu. Yang kelima, isim mausul atau kata sambung, yakni yang menggunakan man, ma. Yang keenam atau yang terakhir yaitu isim yang diidhofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah yang telah disebutkan. Baik itu dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang dilekati alif lam, dan isim mausul. Lanjut ke isim yang ditinjau dari keberterimaan tanwin. Dibagi menjadi 2. Yang pertama isim munsorif, yang kedua isim ghairu munsorif. Yang pertama isim munsorif yaitu isim yang bisa kemasukan alif dan lam atau menjadi idhofah atau sandaran. Nah, ketika ada alif dan lam, maka wajib dibaca al-kitabu dengan domah saja, bukan dengan domah ten, seperti al-kitabun. Sebaliknya, kata kitabun ketika berdiri sendiri tanpa alif dan lam, maka wajib dibaca tanwin, dan tidak boleh hanya domah saja, seperti kitabu. Begitupun juga ketika kata kitabun menjadi idhofah atau sandaran, seperti kitabu Zaidin, bukunya Zaid. Maka tidak boleh dibaca tanwin, atau kitabun Zaidin. Kemudian yang kedua yaitu isim ghairu munsorif, yakni isim yang tidak bertanwin ketika berdiri sendiri dan juga tidak bisa berharokat kasroh. Contohnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Nah, dalam seluruh ayat Al-Quran yang mengandung nama Nabi Ibrahim, maka akan kita dapati bahwa seluruhnya tidak bertanwin. Berbeda dengan Nabi Nuh, seluruhnya bertanwin. Selanjutnya, kelompok isim yang tidak boleh bertanwin. Yang pertama, seluruh nama wanita kecuali yang tersusun dari 3 huruf, dan huruf di tengahnya berharokat sukun, maka boleh ditanwin. Seperti Hindun. Kemudian yang kedua, yaitu seluruh nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh. Contohnya, Muawiyah, Usamah. Yang ketiga, seluruh nama yang berasal dari non-Arab yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Yang keempat, seluruh nama yang berakhiran alif dan nun. Contohnya, Adnan, Sulaiman. Yang kelima, seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il. Yazidu, Ahmadu. Kemudian yang keenam,
seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu. Contoh, Umaru, Zuhalu. Yang ketujuh, seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Contoh, Jau'anu. Yang ke-8, seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu. Contoh, akhmaru, abyadu. Yang ke-9, seluruh kata yang mengikuti pola sighah muntahal jumu' atau salah satu bentuk jamak dengan pola-pola seperti afa'ilu, fawailu, mafa'ilu. Contoh, anasyidu. Kemudian yang terakhir yaitu semua kata yang diakhiri alif ta'nis, maksurah, dan mamdudah. Contohnya, jau'a dan sauda'u. Kemudian pembagian isim yang terakhir, yakni isim yang ditinjau dari perubahan akhir kata. Dibagi menjadi 2. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Mu'rab atau berubah, yakni kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut. Nah, ada 2. Yang pertama berubahnya harokat, yang kedua berubahnya huruf. Berubahnya harokat meliputi 1. Isim mufrad, 2. Jamak taksir, ketiga jamak muannas salim. Berubahnya huruf ada 3. 1. Musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim-isim yang 5. Kemudian yang mabni. Mabni itu adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Yang termasuk mabni contohnya ialah isim isyarah, hadza, tilka, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiron.